Bocah laki-laki ini bernama Michael O'Hare. Mengingat tubuhnya besar seperti raksasa, Michael pun kerap dipanggil Big Mike. Sejak kecil, Mike hidup luntang-lantung seperti gelandangan. Hal itu dikarenakan dulunya ibunya dipenjara akibat doyan narkoboy. Sementara ayahnya, Mike sama sekali nggak tahu siapa ayah kandungnya. Kehidupan Mike yang miris itulah yang mengantarkannya sebagai anak di bawah perlindungan negara. Mike lalu tinggal bersama orang tua asuh. Dan dari sekian banyak yang mengasuhnya, Mike gak pernah sekalipun merasa betah. Suatu hari saat Mike nginep di rumah temennya, Mike diajakin ayah temennya itu untuk pergi mendaftar ke sebuah sekolah. Mike yang udah kehilangan arah hidup itu hanya bisa ngikut aja. Sesampainya di sekolah, Tony, ayah temannya itu segera menemui guru olahraga yang bernama Bert Cotton. Pas tahu niat Tony yang ingin memasukkan Mike ke sekolah, Cotton pun langsung menolaknya secara mentah-mentah. Mengingat itu bukanlah wewenangnya. Namun Tony terus membujuk Cotton. Ia mengatakan bahwa Mike adalah seorang berlian di bidang keolahragaan. Tony yakin kemampuan Mike itu suatu saat nanti bisa mengharumkan nama sekolah. Dan sewaktu ngelihat permainan basket Mike, Cotton pun langsung terkagum-kagum. Cotton kemudian ngasih tahu hal itu ke pihak sekolah. Namun melihat raport Mike yang dulu dipenuhi nilai D dan IQ-nya hanya 80, tentu saja pihak sekolah menentang memasukkan Mike ke sekolah. Mereka gak ingin Mike berujung keluar sekolah hanya karena terus-menerus ketinggalan kelas. Cotton lalu mengatakan kalau Mike juga berhak mengenyam pendidikan yang layak seperti anak lainnya. Bukankah mendidik anak menjadi lebih baik adalah PR semua sekolah? Mike pun akhirnya keterima di sekolah itu. Di hari pertamanya sekolah, Mike hanya bisa diam dan menatap sekelilingnya dengan tatapan kosong. Bahkan saat mengerjakan tugas dari guru yang bernama Boswell, Mike hanya menggambar sebuah kapal dan membiarkan lembar soal itu tetap bersih tanpa menyisakan satu jawaban pun. Ketika Mike pulang, Mike berniat main ayunan bersama dua bocil. Namun baru aja mendekat tuh dua bocil langsung kabur. Gak lama dari itu muncul seorang bocah laki-laki bernama Sean Junior atau biasa disapa SJ. Ia lalu menyarankan agar Mike lebih sering senyum. Karena dengan sering-sering senyum, Mike akan kelihatan manis, semanis gula Jawa. Dan seulah senyum pun terbit di wajah Mike. Namun senyum itu seketika sirna saat kepala sekolah menghampiri dan ngasih tahu ke Mike bahwa pihak kepolisian baru aja mengabarkan kalau ayah Mike telah meninggal dunia akibat bunuh diri dari jembatan layang. Meski gak pernah tahu siapa ayahnya selama ini, tetapi kabar duka itu tetap terasa memilukan hingga membuat dada Mike terasa menyesakkan. Kini harapan untuk bertemu dengan ayahnya pun terkubur bersamaan dengan jasad ayahnya. Malamnya Mike gak bisa tidur. Perasaannya semakin hancur saat mendengar pertengkaran orang tua asuhnya yang sebenarnya udah gak tahan lagi dengan kehadiran Mike yang seperti benalu. Mike pun segera angkat kaki dari rumah orang tua asuhnya itu. Ia gak ingin menjadi beban untuk siapapun. Karena gak punya duit, Mike yang kelaparan itu segera pergi memunguti sisa-sisa popcorn yang berserakan. Lalu ia pergi mencuci sehelai bajunya di wastafel. Dan saat gak ada orang, Mike diam-diam menyelundupkan bajunya itu ke mesin cuci. Karena gak tahu harus kemana malam itu, Mike memutuskan untuk tidur beratapkan ruang olahraga. Sementara itu di tengah jalan saat SJ sekeluarga akan pulang ke rumah, mereka tiba-tiba melihat Mike berjalan menembus dinginnya malam dan rintik hujan seorang diri. Asik.
Ibunya SJ yang bernama Lake Anne dan ayah SJ yang bernama Sean langsung nanyain kemana tujuan Mike pergi. Mike bilang dia akan pergi ke ruang olahraga karena di sanalah Mike bisa merasakan kehangatan. Anne yang gak tega kemudian ngajakin Mike menginap di rumah mereka. Mengingat hari udah malam dan ruang olahraga ternyata udah tutup. Mike mau gak mau menerima ajakan Anne itu. Sesampainya di rumah SJ, Mike takjub dengan rumah mewah SJ. Rupanya keluarga SJ bukanlah dari kalangan sembarangan. Sean merupakan pebisnis yang memiliki ribuan waralaba makanan cepat saji seperti KFC, Pizza Hut, dan Taco Bell. Sementara Lake Anne adalah seorang desainer interior. Pas masuk ke rumah, Mike langsung bertemu dengan kakak SJ yang bernama Collins. Setelah itu, ibunya SJ menyiapkan tempat Mike tidur. Paginya saat Anne akan ngajakin Mike sarapan, Mike udah gak ada di tempatnya. Bahkan Mike udah menata rapi perlengkapan tidurnya semalam. Untungnya sewaktu Anne keluar, Mike belum jauh. Anne kemudian meminta Mike untuk kembali ke rumahnya. Mereka lalu sarapan sekaligus merayakan Thanksgiving di meja makan. Ini adalah pertama kalinya Mike duduk makan bareng bersama sebuah keluarga. Setelah sarapan, Anne ingin membelikan Mike baju. Mengingat Mike hanya mempunyai secarik baju yang hanya melekat di badannya itu. Dengan cepat Mike menolak. Anne akhirnya ngajakin Mike ke rumah ibunya untuk ngambil baju-bajunya. Namun sesampainya di sana, Mike harus menelan kenyataan pahit, di mana rumahnya kini mendapatkan segel peringatan pengusiran. Mengetahui hal itu, Anne akhirnya membebaskan Mike membeli bajunya sendiri. Gak perlu memandang seberapa mahal harga tuh baju. Akhirnya Mike pun memiliki baju yang gak itu-itu mulu. Malamnya, Anne menawarkan Mike untuk menetap di rumahnya. Dengan rasa terima kasih yang besar, Mike pun menerima tawaran itu. Bagi Mike tidak ada tempat tinggal selain di rumah SJ. Keesokan harinya, Anne menyiapkan kamar untuk Mike. Di sana sudah ada kasur, lemari, dan juga kamar mandi. Mike benar-benar terharu dibuatnya. Karena inilah kali pertama dirinya bisa tidur di kasur. Anne gak nyangka kalau kebaikan kecilnya itu bisa sangat berarti bagi orang lain. Suatu hari setelah beberapa bulan sekolah, Mike sama sekali gak menunjukkan progres sedikit pun. Guru-gurunya menganggap Mike adalah anak yang paling bodoh. Boswell yang mendengar itu tidak lantas menyetujuinya. Bagi Boswell gak ada anak yang bodoh. Setiap anak punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Besoknya Boswell kembali memberikan ujian kepada Mike. Dan ternyata Mike bisa menjawabnya. Ternyata selama ini Mike terhambat karena memiliki kemampuan membaca yang sangat rendah. Dan seiring berjalannya waktu, satu persatu guru mulai membantu kesulitan belajar Mike. Nilai Mike pun pelan-pelan menanjak. Berkat keberhasilannya itulah Sean mentraktir Mike makan di sebuah resto mahal. Dengan nilai yang kian menanjak, Mike juga diperbolehkan bergabung dengan tim football di sekolahnya. Seusai makan, Mike ketemu dengan seseorang yang kebetulan kerja di resto tersebut. Rupanya orang itu adalah kakak Mike yang sudah lama terpisah darinya. Mendengar itu, hati Anne seakan teriris. Sejak malam itu, hubungan Mike dengan keluarga SJ semakin hari semakin erat. Bahkan Mike udah dianggap seperti keluarga sendiri. Dan Anne sama sekali gak keberatan jika Mike memanggilnya ibu. Anne pun gak segan ngajakin Mike untuk gabung ke foto keluarga. Dan itu kali pertama Mike punya foto keluarga. Karena foto itu terpajang di kartu Natal, keberadaan Mike jadi diketahui kerabat Sean.
Bahkan teman-teman arisan aneh ngejulitin tindakan aneh yang telah berani-beraninya membawa masuk orang asing ke dalam rumahnya. Gak mau ambil pusing, aneh hanya membiarkan masuk ke kuping kanan dan keluar ke kuping tetangga. Salah, kejauhan. Dan keluar kuping kiri. Beberapa hari kemudian tibalah hari di mana Mike latihan perdana football. Karena Mike belum pernah main football, Mike pun mainnya asal-asalan. Start off the block, but then you want to shuck the block. Anne dan Sean meyakinkan Cotton kalau Mike akan menjadi lebih baik lagi saat mendapatkan pelatihan yang lebih intens. Dan untuk memantaskan dirinya, Mike lalu sering melakukan latihan fisik dengan dipandu oleh SJ. 52. 53. Go, Michael, go! Suatu malam, Lake mengutarakan keinginannya ke Sean bahwa dirinya ingin mengadopsi Mike secara resmi. Tanpa banyak bertele-tele, Sean mengiyakan keinginan istrinya tersebut. Besoknya, Anne segera mengurus berkas adopsinya. Berdasarkan catatan, Mike dipisahkan dari ibunya sewaktu Mike masih berusia 7 tahun. Rupanya ibu Mike memiliki belasan anak, dan dengan mudahnya Anne bisa mengadopsi Mike, mengingat Mike di bawah perlindungan negara. Meski begitu, Anne ingin menemui dan meminta izin untuk mengadopsi Mike ke ibu kandungnya Mike. Anne akhirnya berhasil menemukan ibu Mike. Di situ, Anne mengatakan kalau sampai kapanpun kondisi ibu Mike gak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Anne meyakinkan kalau kini hidup Mike sudah sangat terjamin di tangannya. Di rumah, Sean ngasih tahu ke anak-anaknya, termasuk Mike, kalau detik ini Sean dan Anne sudah sah menjadi walinya Mike. Itu artinya Mike resmi menjadi anak angkat mereka. Keesokan paginya, Mike dan SJ pergi menuju toko CD. Saat sedang asik berkaraokean di mobil, tiba-tiba saja mengetahui kabar buruk itu, Anne langsung menyambangi lokasi kecelakaan tersebut. Alhamdulillahnya, SJ nggak mengalami luka yang parah. Hal itu lantaran Mike mengorbankan tangannya hingga terluka hanya untuk melindungi SJ. Di latihan selanjutnya, melihat permainan Mike yang masih payah, Anne langsung turun tangan. Ia memperingati Mike kalau bermain football, anggap saja Mike sedang melindungi seseorang yang sangat berharga di dalam hidupnya. Dan atas pencerahan dari Anne, Mike dengan cepat bisa mengikuti alur permainannya. Anne lalu ngasih tahu ke Cotton kalau Mike sebenarnya 98% memiliki naluri untuk melindungi. Dan hari pertandingan pun tiba. Sejak awal, pihak lawan terus memberikan tekanan mental pada Mike. Tim Mike pun akhirnya ketinggalan sangat jauh. Namun, di tengah-tengah permainan, Mike tiba-tiba mendapatkan kekuatan dari keluarganya. Ia kemudian mendapatkan kembali ritme permainannya. This team is your family. Dan tim Mike berhasil membalikkan keadaan dan mereka pun keluar sebagai pemenangnya. SJ merekam momen pertandingan Mike itu dan segera mengirimkannya ke klub-klub football yang ada di perguruan tinggi. Dan siapa sangka semua klub football itu langsung terkesan dengan permainan Mike dan berniat meminang Mike untuk bergabung ke klub mereka. Para pelatih lalu berbondong-bondong menyaksikan secara langsung bagaimana perjalanan latihan Mike. Mike lalu menunjukkan kemampuannya yang luar biasa itu dan tentu saja aksinya itu sukses mencuri perhatian para pelatih profesional itu.
Dan sejak hari itu berbagai tawaran untuk bergabung ke klub football masuk memenuhi voicemail-nya Anne. Dan itu bisa menjadi tiket untuk mendapatkan beasiswa. Anne sadar kalau nilai akademik Mike sangat tidak memadai untuk lolos mendapatkan beasiswa itu. Untuk mengatasi hal tersebut, Anne segera mendatangkan guru les privat ke rumahnya. Dan hari demi hari Mike lewati dengan belajar demi meraih mimpinya menembus sebuah universitas dan menjadi pemain profesional football. Di hari berikutnya, satu persatu pelatih mulai berdatangan menemui Mike di rumah. Michael? Hello, I'm Tommy Tucker. Dan akhirnya pilihan Mike jatuh ke klub Ole Miss. Lalu nilai Mike di sekolah pun mengalami peningkatan. Tapi ada satu nilai yang masih mendapatkan nilai merah. Anne kemudian menemui gurunya. Ia meminta sang guru memberikan kesempatan ke Mike. Dan Mike harus menuliskan sebuah esai. Di tengah kebuntukannya dalam menuliskan sebuah ide, Sean tiba-tiba memberikan Mike pencerahan yang sangat mencerahkan hingga membuatnya berhasil lolos dari nilai merah. Mike menuliskan sebuah esai tentang keberanian, bahwa lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Lagi pula lembah kematian itu menakutkan. Dan karena itulah keberanian sering kali menyesatkannya. Tetapi tidak apa-apa. Jika aku mati dalam upaya mengusahakan suatu hal penting, maka aku akan mendapatkan kehormatan dan keberanian. Dan itu sudah lebih dari cukup. Setelah perjuangan panjang Mike, akhirnya Mike lulus dari sekolah. Meski dengan nilai pas-pasan dan berkat kebahagiaan seorang wanita, kini Mike bisa menaikkan derajatnya. Dari seorang gelandangan menjadi orang yang berpendidikan. Berkat kelulusannya itu pula, Mike berhasil mendapatkan beasiswa. Namun sebelum resmi berkuliah, Mike menemui NCA terlebih dahulu. Di sana, Mike diinterogasi banyak hal. Terutama tentang kedua orang tua angkatnya dan juga guru privatnya yang ternyata lulusan dari Ole Miss. NCA menduga kalau mereka sengaja memasukkan Mike ke Ole Miss demi keuntungan mereka sendiri. Mengingat selama ini Mike sudah mendapatkan banyak fasilitas dari Sean dan juga Anne. Mendengar semua itu, Mike pun marah dan langsung kabur. Mike lalu marah-marah ke Anne. Mike merasa selama ini dirinya telah dibodohi oleh Anne. Mike pun lalu pergi meninggalkannya. Di tengah kemarahannya itu, Mike pergi ke rumah ibu kandungnya. Namun sayang, ibunya udah gak ada di sana. Yang ada, Mike malah bertemu dengan teman-temannya yang suka bikin onar. Seperti yang terjadi saat itu. Teman-temannya meledek keluarga barunya bisa-bisan. Gak terima keluarganya jadi bahan guyonan, Mike langsung menghajar temennya itu. Keesokan harinya Mike menemui Anne untuk bicara dari hati ke hati. Mike sadar kelakuannya kemarin telah sangat keliru. Anne hanya bisa bilang kalau dia gak akan pernah memaksakan anak-anaknya mengikuti setiap kemauannya. Karena yang menjalankan semuanya bukan dirinya, tetapi anak-anaknya itulah. Anne bersumpah akan mendukung apapun keputusan anak-anaknya. Karena itu semua keputusan mereka dan itu adalah hidup mereka. Siangnya, Mike menemui NCA lagi. Ia ingin mengenyam pendidikan yang sama dengan keluarganya, yaitu di Ole Miss. Beberapa bulan kemudian, Mike diantarkan keluarga ke kampusnya. Anne berpesan agar Mike kuliah dengan benar. Mike kemudian memeluk Anne.
Ia sangat berterima kasih pada Anne yang telah menuntunnya ke jalan yang benar dan membuatnya menyadari apa arti dari sebenar-benarnya rumah. Dan Mike yang dulunya seorang gelandangan kini telah berubah menjadi pemain football dengan kekayaan yang berlimpah. Look in the mirror, who's looking back at me?